Oh, santai aja, Bapak. Kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini sudah semakin meresahkan. Ya. Bahkan itu tidak hanya terjadi di tengah masyarakat, yang paling miris justru terjadi di institusi-institusi pendidikan. Yang mana institusi pendidikan itu seharusnya menjadi tempat untuk orang belajar tentang kebaikan, belajar bagaimana orang bisa menjadi manusia yang bijaksana, manusia yang baik. Tapi justru kejadian-kejadian seperti kekerasan seksual justru terjadi di sana. Universitas Utopia ya salah satu institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Ya. Nilai-nilai kebaikan salah satunya yang harus kita Oke. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Salah satu yang kita selalu ingatkan dan sadarkan adalah terkait kekerasan seksual. Namun Universitas Utopia tidak lepas dari kejadian-kejadian seperti yang saya sebutkan tadi. Pelaku-pelaku kejahatan seksual bukannya sadar. Pelaku-pelaku kejahatan seksual bukannya berubah. Mereka malah berusaha untuk mewajarkan setiap kejadian-kejadian itu. Mewajarkan perilaku-perilaku kekerasan seksual. Mereka mencoba untuk membuat itu menjadi sesuatu yang lumrah. Mereka mencoba merasionalisasi bahwa itu biasa saja. Ini miris. Ya. Dalam pesan kali ini, jika aku menjadi pelaku kekerasan seksual di kampus, bagaimana seharusnya saya? Jika aku menjadi pelaku kekerasan seksual di kampus, ya, kita tahu bahwa kampus itu sekali lagi itu institusi pendidikan, institusi yang mengajarkan orang untuk menjadi manusia yang baik, menjadi orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang bermoral. Justru itu harus kita tingkatkan, itu harus kita ingatkan dalam diri, internalisasikan dalam diri dan tingkah laku kita. Ya, sebagai bagian dari institusi itu. Jadi jika aku menjadi pelaku kekerasan seksual di kampus, saya akan menjadi pelaku yang sadar. Pelaku yang
tahu diri. Seperti apa pelaku yang tahu diri, pelaku yang sadar? Kita tahu setiap manusia itu punya nilai-nilai kebaikan. Ya, nilai-nilai moral yang tinggi. Kita diatur, kita diingatkan oleh agama untuk bagaimana menjadi manusia yang beragama itu seperti apa. Kita diingatkan oleh nilai pengetahuan tentang kebaikan, ya. Moral yang baik itu seperti apa, dan itu harusnya itu harusnya menjadi kesadaran dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau saya menjadi pelaku kekerasan seksual, saya ingat nilai-nilai apa yang saya sudah diajarkan kepada saya. Ya, sebagai orang yang beragama, kita tahu di setiap agama sudah mengajarkan tentang nilai, ya, tentang karma, ya. Apa yang dilakukan di masa sekarang, kita akan mendapatkan hasilnya nanti. Atau dalam konsep yang lain ada tabur tuai. Ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Atau juga apa yang kita lakukan sekarang, suatu saat kita akan menerima pahalanya. Nah, sudahkah hal-hal itu kita sadar? Saya sebagai pelaku kekerasan seksual, itu yang harus saya ingatkan dalam diri saya. Pertama. Yang kedua, nilai-nilai moral. Sebagai manusia kita tahu, ya, memang kita punya hawa nafsu. Betul. Setiap orang memiliki hawa nafsu itu sesuatu yang normal. Tapi ingat, di dalam diri kita selain hawa nafsu ada hati nurani. Yang mana hati nurani itulah yang akan mengontrol perilaku kita, mengontrol atau menekan hawa nafsu kita agar hawa nafsu yang ada pada diri kita itu tidak sembarang kita salurkan. Kita salurkan sesuai dengan pemahaman dan kita diingatkan dengan moral-moral yang baik itu. Ini jangan dilakukan. Ini membuat orang merusak kehidupan orang. Ini menyakiti orang. Itu dulu. Dan jika aku menjadi pelaku kekerasan seksual, selain aku sadar pada nilai-nilai yang ada, aku juga menjadi seorang pelaku yang proaktif. Proaktif. Seperti apa proaktif? Ya, proaktif untuk cepat, ya, sebelum itu orang tahu, sebelum itu si pelaku korban berteriak menyadari kalau ini adalah salah. Saya proaktif untuk minta maaf, proaktif untuk bahkan kalau bisa saya proaktif untuk menyerahkan diri. Ini sesuatu yang salah. Bisa? Namanya juga utopia. Kita hidup di
Universitas Utopia. Oke. Jadi para pelaku selama ini tidak menyadari, selain tidak menyadari akan perilaku mereka yang menyimpang, tapi justru mereka berusaha sebisa mungkin berusaha untuk menutupi barang itu, menutupi perilaku mereka. Siapa teman saya yang bisa membela saya? Siapa pimpinan yang bisa membimbing saya? Lebih miris lagi kalau pelaku itu seorang pimpinan atau seorang yang punya posisi tertentu di Universitas Utopia. Dia akan menggunakan posisi bahkan untuk orang-orang yang ada di posisi tertentu bukannya untuk memperbaiki perilaku dia, tapi justru untuk menormalkan perilaku dia, bahkan membela perilaku dia. Ini miris. Di Universitas Utopia, bahkan itu, saya sebagai pelaku, jika saya menjadi pelaku, maka seharusnya saya menjadi pelaku yang proaktif untuk menyelesaikan masalah ini, bukan proaktif untuk mencari pembenaran dari masalah ini. Jika aku menjadi pelaku kekerasan seksual, ya, dua hal itu tadi ya, sadar dan proaktif. Nah, sadar dan proaktif. Di Universitas Utopia, kita memperjuangkan hal itu. Kita memperjuangkan untuk ingatkan kepada pelaku-pelaku kejahatan seksual yang saat ini sedang bergerilya, sadar dan proaktif, karena Universitas Utopia sedang berperang melawan kalian, para pelaku kejahatan seksual. Oh, santai aja, Bapak.